PT Ramayana Lestari Sentosa Tbk adalah perusahaan retail nasional yang bergerak di bidang perdagangan umum, khususnya penjualan barang konsumsi dan sandang melalui jaringan gerai Ramayana dan Robinson di seluruh Indonesia. Didirikan pada tahun 1978 di Jakarta oleh Paulus Tumewu, perusahaan ini berkomitmen menyediakan produk berkualitas dengan harga terjangkau bagi masyarakat luas. Paulus Tumewu selaku Komisaris Utama, pendiri PT Ramayana Lestari Sentosa Tbk, lahir 1952 di Ujung Pandang, berpengalaman 40 tahun di retail, pemegang saham pengendali sebanyak 99,8% tanpa jabatan rangkap. Tugasnya mengawasi kinerja direksi dan memastikan strategi serta tata kelola perusahaan berjalan dengan efektif. Muhammad Iqbal selaku Komisaris, merupakan profesional manajemen dan retail modern, anggota komite nominasi dan remunerasi tanpa afiliasi dengan pemegang saham utama atau manajemen. Tugasnya mengawasi kebijakan operasional serta memberikan masukan strategis terkait manajemen dan remunerasi. Kismanto selaku Komisaris Independen, merupakan profesional independen dan ketua komite nominasi dan remunerasi, fokus pada transparansi dan tata kelola SDM tanpa afiliasi dengan pemegang saham, direksi, dan komisaris lain. Tugasnya memastikan kebijakan nominasi dan remunerasi dijalankan secara adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip PCD. Selama Komisaris Independen, Ketua Komite Audit berpengalaman di bidang keuangan dan audit, fokus pada transparansi serta efektivitas pengawasan internal tanpa afiliasi dengan pemegang saham, direksi, atau komisaris lain. Tugasnya mengawasi laporan keuangan, audit, dan kepatuhan perusahaan terhadap peraturan yang berlaku. Profil Dewan Direksi PT Ramayana. Yang pertama ada Agus Makmur sebagai Presiden Direktur. Kelahiran lahir di Ujung Pandang pada tahun 1958, menjabat sejak perusahaan berdiri. Berpengalaman 38 tahun di industri retail, membangun karir di Ramayana sejak awal berdiri. Afiliasi pemegang saham 0,20% melalui PT Ramayana Makmur Sentosa. Yang kedua ada Andreas Lesmana sebagai Direktur Keuangan. Lahir di Pangkal Pinang tahun 1963, menjabat sejak 20 Mei 2022. Merangkap jabatan di luar perusahaan sebagai Komisaris Independen dan Ketua Komite Audit PT Indo Korsda Tbk. Yang ketiga ada Gantang Niti Pranatyo sebagai Direktur Merchandising. Lahir di Magelang tahun 1956, menjabat sejak 27 Mei 2010. Berpengalaman selama 20 tahun di Matahari Department Store. Yang keempat ada Muhammad Yani sebagai Direktur Sumber Daya Manusia. Lahir di Bima tahun 1968, menjabat sejak 20 Mei 2016. Pengalaman kerja pertama kali bergabung di perusahaan Ramayana pada tahun 1955 sebagai supervisor pada divisi sumber daya manusia. Pada tahun 2007 beliau diangkat sebagai kepala divisi SDM. Yang kelima ada Halomon Huta Barat sebagai Direktur Operasional. Lahir di Medan tahun 1966, menjabat sejak 23 Mei 2014. Pengalaman bergabung dengan Ramayana sebagai Manajer Operasional Senior sejak 1992 dan kembali sebagai Direktur Operasional pada tahun 2014. Di balik langkah besar PT Ramayana Lestari Sentosa, terdapat struktur kepemilikan yang kuat dan seimbang. PT Ramayana Makmur Sentosa menjadi pemegang saham terbesar dengan porsi 55,88% dan menegaskan peran pentingnya sebagai pengendali utama perusahaan. Publik memiliki 23,20% saham, mencerminkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja dan konsistensi Ramayana dalam memberikan nilai. Sementara itu, saham Treasury sebesar 16,41% menunjukkan strategi pengelolaan modal yang hati-hati dan berorientasi jangka panjang. Kepemilikan juga hadir dari manajemen inti, Paulus Tumewu, Komisaris Utama dengan 3,66%, serta Agus Makmur, Direktur Utama dengan 0,85% saham. Laporan posisi keuangan yang terdiri dari aset, liabilitas, dan ekuitas.
Setelah mengalami penurunan signifikan dari tahun 2022 ke 2023, aset kembali tumbuh tipis di tahun 2024 sebesar 1,26%. Ini menandakan adanya stabilitas pada perusahaan meskipun belum kembali pada level tahun 2022, yang mana pada tahun 2022 mencapai 5 juta. Kemudian pada aset lancar mengalami penurunan sekitar 0,10%. Hal ini menunjukkan pengelolaan kas dan piutang relatif stabil tetapi tidak tumbuh. Kemudian pada aset tidak lancar mengalami kenaikan sebesar 3,93%. Diperkirakan adanya peningkatan aset jangka panjang. Kemudian pada liabilitas jangka pendek mengalami kenaikan sebesar 3,26% dan liabilitas jangka panjang mengalami kenaikan sebesar 7,57%. Dan total liabilitas naik sebesar 4,72%. Hal ini menunjukkan perusahaan mulai meningkatkan penggunaan utang untuk mendukung aktivitasnya. Kemudian pada ekuitas mengalami penurunan sangat sedikit yaitu 0,02%. Ekuitas relatif tidak berubah namun sedikit menurun. Selanjutnya adalah laporan laba rugi. Total pendapatan yang berhasil diperoleh perusahaan tahun 2024 sebesar 2,76 triliun. Jumlah ini meningkat 0,59% dibandingkan tahun 2023. Penjualan beli putus tahun 2024 sebesar 2,06 triliun, turun 854 juta dibandingkan tahun 2023. Penjualan konsinyasi sebesar 2,68 triliun, naik 2,61% dibandingkan tahun 2023. Di tahun 2024, perusahaan mencatatkan laba bruto sebesar 1,39 triliun, artinya tumbuh 0,08%. Peningkatan ini disebabkan oleh meningkatnya jumlah pendapatan yang diperoleh perusahaan serta turunnya jumlah beban pokok penjualan barang beli putus di sepanjang tahun 2024. Per 31 Desember 2024, perusahaan mencatatkan laba usaha sebesar 255,46 miliar, artinya tumbuh 3,42% dibandingkan tahun 2023. Peningkatan ini sejalan dengan peningkatan pada total pendapatan, laba bruto, dan margin laba bruto di tahun 2024. Sepanjang tahun 2024, perusahaan mampu membukukan laba tahun berjalan sebesar 314,05 miliar, yang artinya tumbuh 4,56% dibandingkan tahun 2023. Peningkatan ini sejalan dengan penurunan pada penjualan, laba bruto, dan margin laba bruto di tahun 2024. Di tahun 2024, perusahaan membukukan adanya penghasilan komprehensif setelah pajak senilai 1,41 miliar. Nilai ini berasal dari adanya pengukuran kembali atas liabilitas imbalan kerja serta pajak penghasilan terkait dan kerugian neto instrumen utang yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain serta pajak penghasilan terkait. Sehingga laba komprehensif tahun berjalan yang berhasil dibukukan perusahaan di tahun 2024 adalah sebesar 315,47 miliar. Nilai ini mengalami pertumbuhan dari tahun 2023 sebesar 303,19 miliar. Selanjutnya adalah laporan perubahan ekuitas. Laporan ini menggambarkan perubahan modal perusahaan dari awal hingga akhir tahun, termasuk transaksi dengan pemegang saham, pembagian dividen, dan total laba komprehensif yang diperoleh oleh perusahaan. Per 31 Desember 2023, total ekuitas perusahaan tercatat sebesar 3,58 triliun. Pada tahun 2024, perusahaan melakukan beberapa transaksi, yakni pembelian saham treasury senilai 19,6 miliar, di mana itu akan mengurangi ekuitas. Pembayaran dividen kas pemegang saham sebesar 296,6 miliar, di mana itu akan mengurangi saldo laba ditahan. Lalu bersih yang tercatat sebesar 315 dan penghasilan komprehensif lainnya sebesar 1,4 miliar. Sehingga total laba komprehensif tahun 2024 mencapai 0,32 triliun. Fenomena ini akan menambahkan ekuitas perusahaan. Setelah memperhitungkan semua transaksi dan laba komprehensif, total ekuitas per 31 Desember 2024 tercatat sebesar 3,58 triliun. Meskipun labanya meningkat, total ekuitas relatif stabil dibandingkan tahun 2023 karena sebagian laba dibagikan dalam bentuk dividen
dan pembelian saham treasury. Laporan arus kas PT Ramayana Lestari Sentosa Tbk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024. Nah, arus kas dari aktivitas operasi di tahun 2024 berjumlah 776.263 juta rupiah dan di tahun 2023 berjumlah 650.757 juta rupiah. Nah, bisa dilihat kas operasi naik, artinya kegiatan usaha menghasilkan kas lebih banyak dibanding tahun lalu. Selanjutnya, arus kas dari aktivitas investasi di tahun 2024 berjumlah 475.281 juta rupiah. Nah, bisa dilihat lagi masih negatif, tapi membaik karena pengeluaran investasi lebih kecil dari tahun sebelumnya. Nah, selanjutnya, kas akhir tahun di tahun 2024 berjumlah 1.034.354 juta rupiah. Nah, di tahun 2023 berjumlah 1.199.225 juta. Nah, bisa dilihat lagi kas turun sekitar 164.871 juta rupiah, menandakan total kas perusahaan sedikit berkurang. Nah, berdasarkan laporan arus kas PT Ramayana Lestari Sentosa Tbk tahun 2024 terdapat 3 bagian utama. Yang pertama, aktivitas operasi yang menunjukkan peningkatan kas dari 650.757 juta rupiah pada tahun 2023 menjadi 776.263 juta rupiah. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan lebih efisien dalam menghasilkan kas dari kegiatan usahanya. Nah, selanjutnya aktivitas investasi masih negatif sebesar 475.281 juta rupiah. Namun, nilainya menurun dibanding tahun sebelumnya. Artinya, perusahaan masih melakukan pengeluaran untuk investasi tetapi dengan jumlah yang lebih terkendali. Kas akhir tahun turun dari 1.199.225 juta menjadi 1.034.354 juta rupiah atau menurun sekitar 164.871 juta rupiah. Hal ini menandakan bahwa meskipun kas dari operasi meningkat, total kas akhir sedikit berkurang karena penggunaan kas untuk investasi dan kewajiban lainnya. Kesimpulannya, arus kas operasi meningkat, investasi membaik, namun total kas perusahaan sedikit menurun.